wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia S. Yusuf, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ideologi sebagai etika politik. Sebuah topik penting dalam memahami bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan secara bermoral dalam kehidupan bernegara. Video juga ini akan memuat contoh kasus nyata di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Mari kita mulai. Sebelum masuk pada etika politik, kita harus memahami dulu apa itu ideologi. Secara umum, ideologi adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam konteks negara, ideologi adalah dasar pemikiran yang mengarahkan tujuan politik, hukum, dan moral kehidupan berbangsa. Di Indonesia, kita mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi menjadi fondasi untuk menentukan mana yang baik dan buruk dalam praktik politik. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu etika politik. Etika politik adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana kekuasaan digunakan. Intinya, etika politik memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, kebijakan dibuat untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Proses politik berjalan jujur, adil, dan transparan. Pemimpin bertindak sesuai nilai moral dan hukum. Etika politik sangat diperlukan agar negara tidak jatuh pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ketika etika politik dilanggar, masalah muncul ketika ideologi diabaikan dan kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bentuk pelanggaran etika politik termasuk korupsi, nepotisme atau penyalahgunaan jabatan, manipulasi kebijakan, penggunaan kekuasaan untuk memperkaya kelompok tertentu, kecurangan dalam proses pembuatan undang-undang, penggunaan anggaran tidak transparan. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan tidak lagi memegang nilai-nilai ideologi negara. Bagaimana hubungan antara ideologi dan etika politik? Ideologi memberikan standar moral yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai etika dalam kehidupan politik. Contohnya, 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pemimpin harus jujur, tidak korupsi, dan sadar bahwa kekuasaan adalah amanah. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan tidak boleh merugikan rakyat, dan hak asasi manusia harus dihormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Politik tidak boleh memecah belah bangsa melalui isu sara atau kepentingan kelompok sempit. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan harus lahir dari musyawarah, bukan keputusan sepihak yang otoriter. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan harus digunakan untuk pemerataan kesejahteraan, bukan memperkaya golongan tertentu. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai standar moral dalam kehidupan tindakan politik. Baik, kita akan membahas contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dana bansos COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi krisis besar akibat pandemi COVID-19. Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial Bansos, sembako untuk warga yang terdampak terutama masyarakat kategori miskin, kehilangan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan tetap. Program ini dikelola Kementerian Sosial, yaitu Kemensos, melalui pengadaan paket sembako untuk wilayah Jabodetabek. Total anggaran Bansos COVID-19 mencapai
triliun rupiah, sehingga termasuk salah satu program bantuan terbesar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada inti kasus, yaitu modus korupsi yang terungkap. KPK menemukan bahwa terdapat jual beli jatah pengadaan paket bansos di lingkungan Kemensos. Modusnya sangat jelas. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan proyek bansos wajib menyetor fee. Bentuk modusnya adalah pemberian fee sebesar 10.000 per paket sembako. Fee diberikan kepada pejabat Kemensos sebagai syarat agar perusahaan tertentu ditunjuk sebagai penyedia paket bansos. Fee tersebut mengalir ke Menteri Sosial, Juliari Batubara, melalui dua orang kepercayaannya, yaitu Mateus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen, yang kedua Adi Wahyono, Kepala Biro Umum. Total paket sembako yang diadakan mencapai jutaan paket, sehingga nilai fee yang diterima menjadi sangat besar. Menurut dakwaan dan putusan pengadilan KPK, Juliari Batubara menerima lebih dari 32 miliar uang suap. Uang tersebut diterima secara bertahap oleh orang-orang dekatnya. Sebagian uang suap digunakan untuk kepentingan pribadi, membayar kebutuhan politik, membiayai kegiatan internal kementerian. Uang suap disembunyikan dalam kotak amplop, kantong, dan kardus, dan disimpan di rumah dinas Menteri Sosial. Mengapa kasus ini mengejutkan publik? Karena yang pertama, korupsi terjadi di tengah krisis kemanusiaan ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan. Yang kedua, korupsi dilakukan oleh seorang menteri yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Yang ketiga, dana yang dikorupsi berasal dari program untuk rakyat miskin, sehingga dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral. Kasus ini menjadi salah satu korupsi paling dikejam masyarakat dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, KPK melakukan operasi penyelidikan pada akhir 2020. Pada 6 Desember 2020, Julia Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka. KPK menggeledah beberapa tempat dan menemukan uang miliaran rupiah dalam berbagai pecahan. Juliari kemudian menyerahkan diri ke KPK pada dini hari. Kasus ini mendapat perhatian besar dari media nasional. Kasus ini menimbulkan dampak besar, yaitu hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat kecewa karena korupsi terjadi saat kondisi sangat sulit. Yang kedua, kerugian negara. Uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin malah diselewengkan. Yang ketiga, kerusakan moral politik. Tindakan pejabat publik di tengah krisis pandemi memperburuk citra pemerintah. Yang keempat, reformasi sistem bansos. Kasus ini mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme bansos dan pengawasan. Alasan mengapa ini pelanggaran berat etika politik. Kasus ini melanggar prinsip kemanusiaan, sila kedua Pancasila. Korupsi di masa pandemi adalah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Yang kedua, keadilan sosial, sila kelima. Rakyat yang membutuhkan malah dikurangi haknya. Yang ketiga, etika pemerintah. Kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, bukan melayani rakyat. Kasus ini dianggap oleh banyak pakar sebagai contoh pelanggaran etika politik paling berat dalam sejarah modern Indonesia. Kasus ini menjadi simbol bagaimana penyalahgunaan kekuasaan pada masa krisis adalah tindakan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan dan etika politik. Sebelum masuk pada etika politik, kita harus memahami dulu apa itu ideologi. Secara umum,
Ideologi adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam konteks negara, ideologi adalah dasar pemikiran yang mengarahkan tujuan politik, hukum, dan moral kehidupan berbangsa. Di Indonesia, kita mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi menjadi fondasi untuk menentukan mana yang baik dan buruk dalam praktik politik. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu etika politik. Etika politik adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana kekuasaan digunakan. Intinya, etika politik memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, kebijakan dibuat untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Proses politik berjalan jujur, adil, dan transparan. Pemimpin bertindak sesuai nilai moral dan hukum. Etika politik sangat diperlukan agar negara tidak jatuh pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ketika etika politik dilanggar, masalah muncul ketika ideologi diabaikan dan kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bentuk pelanggaran etika politik termasuk korupsi, nepotisme atau penyalahgunaan jabatan, manipulasi kebijakan, penggunaan kekuasaan untuk memperkaya kelompok tertentu, kecurangan dalam proses pembuatan undang-undang, penggunaan anggaran tidak transparan. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan tidak lagi memegang nilai-nilai ideologi negara. Bagaimana hubungan antara ideologi dan etika politik? Ideologi memberikan standar moral yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai etika dalam kehidupan politik. Contohnya, 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pemimpin harus jujur, tidak korupsi, dan sadar bahwa kekuasaan adalah amanah. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan tidak boleh merugikan rakyat dan hak asasi manusia harus dihormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Politik tidak boleh memecah belah bangsa melalui isu sara atau kepentingan kelompok sempit. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan harus lahir dari musyawarah, bukan keputusan sepihak yang otoriter. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan harus digunakan untuk pemerataan kesejahteraan, bukan memperkaya golongan tertentu. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai standar moral dalam kehidupan tindakan politik. Baik, kita akan membahas contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dana bansos COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi krisis besar akibat pandemi COVID-19. Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial Bansos, sembako untuk warga yang terdampak terutama masyarakat kategori miskin, kehilangan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan tetap. Program ini dikelola Kementerian Sosial, yaitu Kemensos, melalui pengadaan paket sembako untuk wilayah Jabodetabek. Total anggaran Bansos COVID-19 mencapai triliun rupiah, sehingga termasuk salah satu program bantuan terbesar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada inti kasus, yaitu modus korupsi yang terungkap. KPK menemukan bahwa terdapat jual beli jatah pengadaan paket Bansos di lingkungan Kemensos. Modusnya sangat jelas. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan proyek Bansos wajib menyetor fee. Bentuk modusnya adalah pemberian fee sebesar 10.000 per paket sembako.
fee diberikan kepada pejabat Kemensos sebagai syarat agar perusahaan tertentu ditunjuk sebagai penyedia paket bansos. Fee tersebut mengalir ke Menteri Sosial, Juliari Batubara, melalui 2 orang kepercayaannya, yaitu Mateus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen, yang kedua Adi Wahyono, Kepala Biro Umum. Total paket sembako yang diadakan mencapai jutaan paket sehingga nilai fee yang diterima menjadi sangat besar. Menurut dakwaan dan putusan pengadilan KPK, Juliari Batubara menerima lebih dari 32 miliar uang suap. Uang tersebut diterima secara bertahap oleh orang-orang dekatnya. Sebagian uang suap digunakan untuk kepentingan pribadi, membayar kebutuhan politik, membiayai kegiatan internal kementerian. Uang suap disembunyikan dalam kotak amplop, kantong, dan kardus, dan disimpan di rumah dinas Menteri Sosial. Mengapa kasus ini mengejutkan publik? Karena yang pertama, korupsi terjadi di tengah krisis kemanusiaan ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan. Yang kedua, korupsi dilakukan oleh seorang menteri yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Yang ketiga, dana yang dikorupsi berasal dari program untuk rakyat miskin sehingga dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral. Kasus ini menjadi salah satu korupsi paling dikejam masyarakat dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, KPK melakukan operasi penyelidikan pada akhir 2020. Pada 6 Desember 2020, Julia Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka. KPK meledah beberapa tempat dan menemukan uang miliaran rupiah dalam berbagai pecahan. Juliari kemudian menyerahkan diri ke KPK pada dini hari. Kasus ini mendapat perhatian besar dari media nasional. Kasus ini menimbulkan dampak besar, yaitu hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat kecewa karena korupsi terjadi saat kondisi sangat sulit. Yang kedua, kerugian negara. Uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin malah diselewengkan. Yang ketiga, kerusakan moral politik. Tindakan pejabat publik di tengah krisis pandemi memperburuk citra pemerintah. Yang keempat, reformasi sistem bansos. Kasus ini mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme bansos dan pengawasan. Alasan mengapa ini pelanggaran berat etika politik. Kasus ini melanggar prinsip kemanusiaan, sila kedua Pancasila. Korupsi di masa pandemi adalah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Yang kedua, keadilan sosial, sila kelima. Rakyat yang membutuhkan malah dikurangi haknya. Yang ketiga, etika pemerintah. Kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, bukan melayani rakyat. Kasus ini dianggap oleh banyak pakar sebagai contoh pelanggaran etika politik paling berat dalam sejarah modern Indonesia. Kasus ini menjadi simbol bagaimana penyalahgunaan kekuasaan pada masa krisis adalah tindakan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan dan etika politik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang saya paparkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.